Kuesioner Prascreening Perkembangan atau KPSP adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi perkembangan anak usia dini. KPSP dapat membantu kita dalam mengidentifikasi apakah perkembangan anak sudah sesuai dengan tahapan perkembangan usianya atau belum, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi kita dalam merencanakan perencanaan intervensi yang tepat ketika kita mendeteksi adanya gangguan perkembangan pada anak usia dini. Pada kesempatan ini kita akan berfokus pada KPSP usia 42 bulan. Pada usia 42 bulan, pengukuran akan difokuskan melalui 4 poin penilaian, yaitu motorik halus, motorik kasar, keterampilan berbicara, serta interaksi sosial. Sehingga kita mengharapkan agar pedoman ini dapat digunakan bagi kader, guru, serta orang tua untuk mendukung dan mengoptimalkan perkembangan anak pada tahapan usia yang kritis ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. KPSP untuk anak 42 bulan dapat digunakan untuk mengevaluasi keterampilan anak melalui 3 kategori, yaitu gerak halus, sosialisasi dan kemandirian, serta gerak kasar. Kategori yang pertama adalah gerak halus. Anak diminta untuk menyusun 8 buah kubus satu persatu di atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut. Kemudian, perawat membuat lingkaran di kertas dan meminta anak untuk meniru gambar tersebut. Kategori kedua yaitu sosialisasi dan kemandirian. Perawat dapat bertanya kepada ibu atau pengasuh anak terkait 1. Apakah anak dapat mengenakan sepatunya sendiri? 2. Apakah anak dapat mengayuh sepeda roda 3 sejauh sedikitnya 3 meter? 3. Apakah anak dapat mencuci tangannya sendiri dengan baik setelah makan? 4. Apakah anak dapat mengikuti permainan bila bermain dengan teman-temannya seperti ular tangga ataupun petak umpet? Yang kelima, apakah anak dapat mengenakan celana panjang, kemeja, baju, atau kaos kaki tanpa dibantu? Kategori ketiga yaitu gerak kasar. Anak diminta untuk berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Apakah anak dapat mempertahankan keseimbangannya dalam waktu 2 detik atau lebih? Yang kedua, perawat dapat meletakkan kertas seukuran buku di lantai. Apakah anak dapat melompati panjang kertas ini dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari? Penting untuk diingat bahwa dalam menyampaikan hasil interpretasi pengukuran KPSP pada anak, komunikasi harus dilakukan dengan bijak, empatik, dan tidak menimbulkan kecemasan pada orang tua. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah hasil skor KPSP, usia perkembangan anak, serta respon emosional orang tua terhadap informasi yang diberikan. Jika hasil menunjukkan perkembangan anak sesuai, maka orang tua tetap dianjurkan untuk terus menstimulasi anak sesuai usianya. Namun, jika ditemukan keterlambatan atau keraguan dalam perkembangan, langkah yang harus dilakukan adalah memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya stimulasi dini, merujuk anak ke tenaga kesehatan atau ahli tumbuh kembang untuk evaluasi lanjutan, serta menyusun rencana intervensi yang tepat untuk mendukung perkembangan anak secara optimal. Agar lebih mudah dipahami, silakan simak video berikut ini. Baik Ibu, selamat pagi. Ya, jadi begini, perkenalkan saya Suster Nina. Ini anaknya ya Bu ya? Iya. Dengan Ibu siapa? Lupi. Ya. Adik namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Saliha. Oke. Jadi begini Ibu, hari ini, pagi ini kita akan melakukan pengkajian atau penilaian KPSP. KPSP itu seperti yang Ibu ketahui bahwa merupakan kuesioner pre-screening perkembangan pada anak. Nah, tujuannya untuk mengetahui sampai mana sih perkembangan anak tersebut, apakah sudah benar sesuai dengan usianya atau tidak.
Nah, jadi selama runtutan kita mengecek, kita melakukan pemeriksaan ini, nanti Ibu bersama saya kita bermain dan juga mendampingi dari Dek Saliha ini seperti itu. Ibu bersedia nggih? Ya. Baik. Kita langsung mulai ya. Mau bermain? Oke. Yuk bikin menara yuk. Yuk, ditumbuk satu-satu. Jangan sampai jatuh ya, Sa. Bikin yang tinggi sekali. Wow, hebat. Sedikit lagi. Wow. Tepuk tangan. Yeay. Semuanya hebat, tos dulu. Good job. Nah, bikin lingkaran. Nih. Lagi yang banyak. Sini, sini. Lingkaran besar, lingkaran besar. Wow, besar sekali. Lingkaran besar. Yeay. Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal terkait dari kemampuan Dek Saliha sendiri. Apakah Dek Saliha sudah bisa menggunakan sepatu sendiri, pakai sepatu sendiri? Sudah. Terbalik atau enggak? Untuk menaiki sepeda roda 3 sudah bisa mengenai. Kalau habis makan itu Dek Saliha langsung bisa cuci tangan atau harus diarahkan terlebih dahulu atau bagaimana? Sudah bisa ya Dek ya? Bisa cuci tangan gimana? Oh gitu. Pakai sabun nggak? Untuk apakah Dek Saliha sudah pernah bermain ular tangga atau petak umpet seperti itu? Terus kalau misalnya sudah, apakah bisa mengikuti peraturan dari permainan itu? Sudah, baru kemarin ini bisa. Petak umpet juga bisa ya kalau misalkan disuruh hitung 1 sampai 10 bisa. Apakah Dek Saliha sudah bisa mengenakan pakaian sendiri seperti baju, mungkin yang berkancing atau celana atau seperti bisa? Sudah selesai. Sekarang kita berdiri, kita bermain keseimbangan. Oke? Kakinya berdiri dan tegak. Kakinya diangkat 1, 2, 3 bareng ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Lu anteng aja berdiri yang diam. Oke. Tas. Pom. Ada berdiri di sini. Lompatin buku ini dong, lompat ke sini. Loh, jangan dilewatin. Sana, 1, 2, 3. Ya, Oi. lagi. Sini. 1, 2, 3. Nah, ya. Ini. 1, 2, 3. Yeay, good job. Baik, jadi setelah melakukan tes KPSP tadi ya Bu ya kepada Dek Saliha, ternyata untuk tes KPSP anak usia 42 bulan, hasil dari tes itu Dek Saliha mendapatkan 9 poin yang mana artinya ini benar semua. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan Dek Saliha sendiri mulai dari aspek gerak halus, sosialisasi dan kemandirian, serta gerak kasarnya itu sudah sesuai dan baik
sesuai dengan perkembangan umur dari Dek Saleha itu sendiri. Ya, jadi untuk selanjutnya dapat dipertahankan untuk stimulasi dari motorik dan sensoriknya seperti itu Ibu. Baik, untuk tes hari ini sudah selesai. Semoga Dek Saleha sehat selalu dan Ibu semoga juga sehat selalu. Terima kasih sudah bekerja sama Ibu ya. Terima kasih, Ustaz. Baik, saya pamit dulu.